Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat statistika? Hari ini adalah pertemuan topik ke-9 kita. Bu Intan akan memberikan pemahaman mengenai uji kecocokan, atau kalian mengenalnya dengan nama lain uji chi-square. Kali ini, apa itu uji kecocokan atau uji chi kuadrat? Nah, uji chi kuadrat merupakan pengujian hipotesis tentang perbandingan. Jadi kita akan adakan sebuah perbandingan antara frekuensi sampel yang benar-benar terjadi. Nah, kemudian selanjutnya disebut dengan frekuensi observasi yang dilambangkan dengan F0. Dengan frekuensi harapan yang didasarkan atas hipotesis tertentu pada tiap-tiap kasus atau datanya disebut dengan frekuensi harapan atau dilambangkan dengan FE. Jadi, dari kalimat ini bisa disimpulkan bahwa hampir sama dan ada kaitannya dengan pengujian hipotesis, ya, antara frekuensi sampel yang benar-benar terjadi atau frekuensi observasi lambangnya F0 dan frekuensi harapan, ya, itu hipotesisnya tiap-tiap kasus di data akan dilambangkan dengan FE atau disebut dengan frekuensi harapan. Selanjutnya, pengertian dari uji kecocokan atau uji chi kuadrat itu adalah uji kecocokan atau goodness of fit test. Hipotesisnya 0 atau H0, ya. Kalau kalian mempelajari materi yang pertama tentang hipotesis, kalian pasti sudah pernah mendengar atau mengetahui pengertian dari hipotesis 0. Nah, apa itu hipotesis 0? Kita flashback sedikit ya. Merupakan suatu ketentuan tentang pola harapan, ya, dari frekuensi-frekuensi dalam kategori tertentu. Jadi ada pola yang diharapkan. Nah, pola ini harus disesuaikan dengan asumsi atau anggapan atas kemungkinan kejadian yang sama dan sifatnya umum. Nah, itu pengertian dari uji kecocokan. Jadi Bu Intan simpulkan ya, diulangi lagi bahwa ada kaitan dengan uji kecocokan dengan hipotesis 0. Kan hipotesis 0 itu ketentuan atau pola yang diharapkan dari frekuensi tiap kategori tertentu. Nah, pola yang diharapkan itu harus sesuai, harus cocok dengan asumsi atau anggapan atas kemungkinan kejadian yang sifatnya sama dan umum. Nah, kita ambil beberapa catatan rumus, ya. Di sini X kuadrat sama dengan jumlah rata-rata dari F0, jadi frekuensi observasi, dikurangi FE atau frekuensi harapan, kemudian dikuadratkan, dibagi lagi oleh frekuensi harapan. Ini rumusnya ya. Dalam uji kecocokan, model dari derajat kebebasan atau DF itu sama dengan jumlah kategori dikurangi jumlah estimator yang didasarkan pada sampel kemudian dikurangi 1. Nah, yang dimaksud estimator parameter itu apa, Bu Intan? Estimator parameter itu adalah parameter yang diperkirakan nilainya. Karena apa? Karena nilai parameter ini tidak dapat tepat. Jadi ditentukan aja dasarnya data sampel yang tersedia. Nah, kalau kalian mempermudah kalian dalam memberikan pengertian dari estimator parameter itu atau derajat kebebasan, model DF atau model derajat kebebasan itu dirumuskan sama dengan K dikurangi M dikurangi 1. Artinya adalah, jadi derajat kebebasan itu merupakan jumlah kategori data sampel dikurangi dengan jumlah nilai-nilai parameter yang
diestimasi, kemudian dikurangi 1. Itu ya. Jadi kalau ditanya Bu Intan dalam UAS nanti DF itu apa atau derajat kebebasan itu apa? Ya, derajat kebebasan itu adalah jumlah kategori data sampel dikurangi dengan jumlah nilai-nilai parameter yang nantinya diestimasi, kemudian dikurangi 1. Nah, Bu Intan, jika hipotesis 0 itu menyatakan bahwa frekuensi-frekuensi observasi itu nanti didistribusikan sama dengan frekuensi harapan. Nah, tidak ada parameter estimatornya. Ya. Jadi kalau hipotesisnya 0, Bu Intan ulangi lagi, kalau hipotesisnya 0 atau H0, frekuensi-frekuensi observasi yang didistribusikan itu sama dengan frekuensi harapan, sehingga tidak ada parameter estimatornya atau nilai M-nya sama dengan 0. Mari kita lanjutkan. Untuk pembahasan selanjutnya kita ambil contoh soal. Di sebuah distributor alat penggilingan padi membagi pasar jadi 4 wilayah. Ada wilayah A, B, C, dan D. Kemudian ada informasi bahwa pendistribusian alat penggilingan merata pada tiap-tiap daerah. Jadi di tiap wilayah, 4 wilayah itu penggilingannya atau pendistribusiannya merata. Untuk membuktikan pernyataan tersebut diambil 40 arsip sebagai sampel. Dari 40 arsip tersebut diperoleh informasi yang tertuang pada tabel. Nah, gunakan tingkat signifikansi 5% untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa distribusi alat penggilingan di keempat wilayah merata atau sama. Oke, kita bikin tabel dulu ya. Tabel yang pertama seperti ini ya, Bu Intan gambarkan dalam materi kita. Jadi ada wilayah nih, wilayahnya ada 4. Wilayahnya untuk pendistribusian alat penggilingan padi tadi ada wilayah A, wilayah B, wilayah C, dan wilayah D. Kemudian distribusi berdasarkan sampel atau F0. Nah, ternyata dari data yang ada ya, dari tabel soal yang ada disebutkan distribusi sampel F0 ada 6, 12, 14, dan 8. Sedangkan distribusi berdasarkan harapan atau FE 10, 10, 10, 10, jadi merata. Totalnya sama, ya ini masing-masing baik itu distribusi sampel F0 sama distribusi harapan atau FE sama-sama memiliki total 40. Nah, kemudian jawabannya kita bikin hipotesis dulu atau H0. Distribusi alat penggilingan di keempat wilayah itu merata, hipotesisnya 0 atau sama. Kemudian kita bikin HA. Distribusi alat penggilingan di keempat wilayah itu tidak merata atau tidak sama. Yang kedua, setelah hipotesis kita bikin nilai kritis. Dalam kasus di atas yang tadi, di pertanyaan Bu Intan tadi, nggak perlu ada parameter yang diestimasi. Oleh karena itu, DF atau derajat kebebasannya K min M min 1. Jadi K-nya berapa? 4 dikurangi 0 dikurangi 1 sama dengan 3. Nah, kemudian X-nya kita kuadratkan dalam kurung karena tadi pakai 0,05 ya. 0,05 kemudian sampai 3 ya. Hasilnya sama dengan 7,81. Setelah kita bikin nilai kritis, kita nilai hitung dengan uji statistik X kuadrat. Hitungnya sebagai berikut. Kita ambil rumus tadi ya, X kuadrat sama dengan jumlah dari F0, jadi 6 F0 min FE, kemudian kita kuadratkan, jadi terus kemudian dibagi FE. 6 dikurangi 10 dikuadratkan dibagi 10 ditambah 12 dikurangi 10 dikuadratkan dibagi 10 ditambah 14 dikurangi 10 dikuadratkan dibagi 10 dan
8